Kalau cara makan itu, nah kita sebaiknya gitu ya, sebaiknya makan ikan-ikan yang besar, sehingga itu dibuang tuh, isi perutnya insangnya dibuang, karena disitulah sumber-sumber dari mikroplastik yang nempel gitu ya. Salam perspektif baru untuk Anda pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saya Hayat Mansur senang sekali kembali hadir memandu acara perspektif baru yang merupakan favorit Anda semua. Sahabat perspektif baru, salah satu persoalan penting yang perlu mendapatkan perhatian penuh dan juga kepedulian yang tinggi dari kita semua adalah sampah plastik. Sampah plastik sampai kini masih menjadi persoalan serius baik di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan sampah plastik di lautan sudah menjadi topik global karena sifatnya yang transnasional dan lintas batas. Jadi hari ini kita bahas topik penting tersebut dengan narasumber yaitu Bapak Dr. Mukti Petala Patria yang merupakan ahli kelautan dan dosen oceanografi di Departemen Biologi Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Salam perspektif baru, Pak Mukti. Ya, soal Pak Mukti, nah kita kan setiap tanggal 21 Februari itu memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Dan salah satu sampah yang masih harus menjadi perhatian serius kita adalah mengenai sampah plastik, terutama di lautan. Nah, saat ini sampah plastik di lautan dilaporkan terus meningkat. Nah, lalu bagaimana dengan sampah plastik di lautan kita? ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk mengisi acara di perspektif baru ini. Jadi memang masalah sampah ini masalah kita bersama gitu ya. Karena memang Indonesia termasuk dalam ranking atas dalam produksi sampah plastik gitu ya. Jadi dari jurnal yang terbit tahun 2015 Jampek itu menyatakan Indonesia nomor 2 dan yang kedua penyumbang sampah plastik di dunia, terbesar di dunia, di bawah Cina gitu. Jadi Cina yang pertama, Indonesia yang kedua ya. Itu langsung pemerintah Indonesia memberikan counter gitu. Karena perhitungannya itu berdasarkan jumlah penduduk dan produksi sampah langsung dibagi gitu aja, yang dihitung seperti itu gitu ya, karena perhitungannya dari jumlah sampah dan jumlah penduduk gitu ya. Kemudian peraturan terbaru tahun 2022 gitu ya, itu Indonesia ranking keempat gitu, ranking keempat. Nah ini berdasarkan jumlah sampah yang masuk ke laut melalui sungai gitu ya. Jadi agak menurun gitu, ininya apa namanya rankingnya. Tapi tetap Indonesia masih ranking atas gitu. Berarti akhirnya kita masih banyak memproduksi sampah plastik gitu ya. Kenapa bisa seperti itu gitu? Ya karena memang kehidupan kita saat ini dikelilingi oleh plastik gitu. Jadi kita nengok kiri kanan, depan belakang pasti ada plastik gitu, di mana-mana gitu ya. Ya kenapa plastik jadi banyak gitu? Ya karena plastik itu bahan yang ringan, kemudian yang kuat, kemudian yang tahan lama, dan yang murah gitu. Nah itu kan jadi 4 faktor ini yang menyebabkan plastik itu menjadi primadona untuk semuanya gitu. Kita bayangkan dulu kita membungkus sesuatu pakai daun gitu kan. Sekarang udah pakai plastik. Kita dulu duduk di kursinya dari kayu gitu kan. Sekarang dari plastik gitu kan. Jadi semuanya dirubah menjadi plastik gitu. Dan ini plastik ini tentunya ada yang tahan lama, ada yang sekali pakai. Nah ini yang sekarang yang paling banyak bermasalah, plastiknya sekali pakai gitu. Sekali pakai botol kemasan gitu ya, buang. Sedotan dibuang, langsung dibuang. Nah ini sebenarnya yang bikin masalah gitu. Karena tadi sifatnya yang tahan lama ini, sehingga plastik itu tidak mudah terurai gitu. Tidak mudah terurai, sehingga kita buang mana saja, itu akan terus dalam bentuk plastik gitu ya. Nah dia akan bisa terurai lama-kelamaan, dalam waktu yang cukup lama ya, karena ada sinar matahari, karena ada dimakan oleh tergigit oleh hewan, atau karena proses lembab gitu ya. Itu bisa menjadi hancur tuh, walaupun waktu yang sangat lama gitu. Nah, karena orang buang sembarangan gitu ya, sehingga plastik ini ngalir tuh. Ngalir ke sungai, ke got misalnya, kemudian ke sungai, selokan ke sungai, kemudian ke laut. Nah, di laut ini itu plastik itu makin banyak gesekan-gesekannya. Dengan gelombang, dengan arus, kemudian sentuhan dengan pasir, segala macam ya.
sehingga agak terurai, pecah gitu ya. Dan kemudian itu bisa menjadi mikroplastik ya. Jadi plastiknya sendiri sudah bikin masalah gitu ya, karena dia akan bisa termakan oleh hewan, gitu, hewan besar gitu ya. Seperti kita ketahui banyak beberapa informasi ya, dari ikan paus yang mati gitu ya, itu pas diperiksa lambungnya itu isinya plastiknya banyak gitu, sampai berapa kilo gitu ya. Pak Dr. Mukti, yang jadi persoalan juga adalah sampah plastik yang sekali pakai ini, mengapa bisa sampai ke laut? Nih, apakah faktor terbesarnya? Apakah karena masih budaya sampah sembarangan dari masyarakat Indonesia? Ya, itu yang pertama itu. Jadi artinya budaya kita ini kan memang kita di sini manajemen plastik waste itu. Jadi pengelolaan plastik yang tidak sampah plastik yang tidak dikelola. Nah, kita masuk ranking tinggi tuh. Kan yang tidak mengelola itu ya. Itu yang pertama gitu. Jadi emang sistem kita di sini belum itu baik gitu ya. Kemudian yang kedua, semuanya itu akan bermuara di laut itu. Semua itu ya. Jadi artinya baik itu dari sungai, dari selokan itu akan bermuara di laut. Jadi di laut itu adalah tempat berkumpulnya gitu ya. Kalau dia tidak tertahan di daratan. Jadi di laut yang berkumpulnya. Dan di situ yang terakumulasi itu. Nah, kalau saja bisa di pesisir, terdampar di pantai-pantai sehingga pantai itu difoto, atau juga bisa terdampar di pulau-pulau kecil, di Teluk Jakarta itu bisa pulau-pulau kecil yang terima sampah dari sungai-sungai di Jakarta, atau di dasar laut. Jadi dasar juga ada gitu ya. Jadi ada satu penelitian kurang lebih 16% itu akan terendam di dasar laut, dan sisanya itu 80-an itu terdampar di pantai. Kan di pantai kita lihat banyak plastik gitu ya. Tapi yang di dasar laut sendiri juga banyak. Pak Dr. Mukti telah menjelaskan bahwa laut kita masih menjadi tempat pembuangan sampah plastik. Nah, Pak Dr. Mukti, apa jenis sampah plastik yang banyak di lautan kita? Kalau dari makroplastik ya, jadi ada sampah yang besar ya, itu yang memang paling banyak itu ya kemasan ini. Jadi seperti botol kemasan, gelas kemasan ya, itu yang terlihat paling jelas ya. Kemudian kalau kita lihat misalnya secara mikronya mikroplastik, karena saya penelitian mikroplastik gitu ya, yang banyak itu dalam bentuk fiber gitu. Jadi fiber kayak benang-benang, warna halus ya. Dan juga fragmen itu pecahan dari gelas plastik, botol plastik. Kemudian juga film, misalnya dari kertas resek atau plastik bungkus, misalnya bungkus gula, itu kan ada plastik itu yang kiloan ya. Itu akan hancur bentuknya seperti film kayak gitu ya. Jadi 3 faktor itu yang paling banyak gitu ya, terutama fiber. Kenapa kok serat banyak gitu ya fiber ini? Karena fiber ini berasal, kalau di lautan itu bisa berasal dari alat-alat nelayan, jaring nelayan, juga pancing, itu semua dari tambang-tambang gitu. Itu akan mudah lapuk gitu ya, dan berjalannya waktu sehingga dia terurai sehingga benar-benar halus ya. Nah, ini sangat halus, jadi kita nggak bisa lihat dengan mata ini gitu, harus dengan mikroskop karena ukurannya ya ada 1 mili, ada yang 2 mili gitu. Ya, sangat halus gitu ya. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, fiber ini berasal dari baju kita gitu. Kita ini baju kan polisterin dari jarang yang benar-benar dari wol atau kapas gitu. Itu pasti ada campuran ya. Nah, ini sekali cuci itu pada rontok nih. Benang halusnya itu ya. Itu ada plastik gitu. Nah, ini kalau ada penelitiannya, satu kali mencuci itu mesin cuci itu mengeluarkan mungkin bisa ribuan benang halus itu yang tidak terlihat dari mata gitu ya. Itu ya sumber utama dari fiber. Atau juga misalnya dari ban mobil gitu ya. Ban mobil itu juga fiber. Itu ya ada faktor yang paling banyak gitu ya. Dan yang di Indonesia agak jarang, saya jarang temukan gitu ya, itu adalah granul. Karena memang ini ada spesifik ya. Granul ini adalah mikroplastik yang dibuat khusus memang mikroplastik gitu ya. Bukan dari pelapukan, bukan dari hancuran yang makro gitu ya. Itu dibuat biasanya untuk scrub gitu. Secara kecantikan gitu ya, seperti odol, buat krim muka dan lain-lain. Nah, Pak Dr. Mukti, apakah mikroplastik ini masih bisa terurai di lautan atau sudah tidak terurai lagi? Dan kalau bisa terurai, berapa lama mikroplastik ini akan terurai? Ya, secara alamiahnya itu mikroplastik itu akan terurai menjadi nanoplastik, lebih kecil lagi gitu. Tapi bentuknya tetap plastik gitu. Karena plastik ini kan satu hidrokarbon gitu ya, susah sekali untuk hancur gitu. Nah, dia hanya berupa
hanya menjadi potong-potongan kecil gitu. Bahayanya itu kalau tadi makroplastik berbahaya mungkin kemakan burung, termakan oleh paus gitu ya. Nah, tapi kalau mikroplastik ini itu bisa termakan oleh hewan-hewan yang kecil gitu, yang biasa kita konsumsi gitu ya. Jadi misalnya termakan oleh ikan, termakan oleh kerang, yang kita sehari kita konsumsi gitu ya. Jadi penelitian kami itu ya, itu di Kerang Hijau di Teluk Jakarta misalnya, itu banyak gitu. Itu jumlahnya kalau mau saya sebutkan satu kerang hijau itu misalnya antara 80 sampai 400-an mikroplastik. Kan kalau kita makan kerang hijau kan semuanya ditelan gitu kan, kita nggak bisa pisahin nih. Karena mikroplastik ini itu banyaknya terdapat di insan dan di cairan pencernaan. Karena dia bernapas, nyangkut. Kemudian dia termakan gitu ya. Kalau untuk ikan-ikan yang besar gitu ya, misalnya kita beli ikan tongkol, misalnya, atau ikan tuna, atau ikan kerapu, itu kan dibersihkan tuh. Insangnya dibersihkan, pencernaan dibersihkan, dibuang tuh. Sehingga kemungkinan untuk termakan sedikit. Tapi kalau kita makan ikan teri misalnya gitu ya, yang semuanya kita makan aja. Kita nggak membersihkan teri itu, misalnya dibuang. Apalagi teri-teri Medan yang halus-halus gitu ya. Itu semua ada mikroplastik kayak gini. Nah, bagaimana dampak mikroplastik ini bagi lingkungan laut? Artinya, apakah ini biota laut, ikan, dan sejenisnya? Tentunya ada efeknya gitu ya. Pertama, efeknya untuk hewan-hewan yang relatif kecil gitu ya. Relatif kecil. Jadi ada dia memakan mikro gitu ya. Tapi kalau tadi yang makro tuh, misalnya burung memakan botol, itu dia merasa kenyang gitu ya, kenyang. Tapi ya kenyang-kenyang semua lah gitu ya. Jadi perutnya udah penuh, tapi dia merasa masih mau makan itu karena yang nggak bisa diserap. Nah, kalau dia mati gitu ya, karena nggak bisa dikeluarkan. Nah, untuk yang mikroplastik ini, itu ada beberapa ini penelitian gitu ya. Itu dia akan dapat merusak sistem pencernaannya. Jadi agak luka-luka gitu ya. Atau menempel untuk plastik di sistem pencernaan itu gitu. Kemudian dia akan merasa tadi kenyang semu, jadi merasa perutnya besar penuh, tapi dia masih mau makan nih, karena ya nggak bisa masuk lagi, udah penuh gitu ya, nggak bisa dikeluarkan. Kemudian juga mikroplastik ini itu juga sebagai media pengantar senyawa-senyawa yang menempel di situ. Jadi mikroplastik ini walaupun dia kecil ya, tapi ada tempat yang baik untuk menempel, misalnya logam berat akan menempel di situ. Kemudian juga ada PAH gitu ya, poliakrilik aromatik hidrokarbon. Kemudian ada PCB yang membuatkan racun, masih itu. Kemudian juga mikroorganisme yang mungkin yang berbahaya gitu. Jadi itu akan menempel sebagai tempat rumah baru gitu ya. Kemudian tertelan oleh hewan. Nah, mungkin plastik yang ini akan keluar ya, bisa lewat fesesnya, lewat kotoran keluar. Tapi senyawa-senyawa yang tadi udah nempel tadi itu mungkin diserap oleh hewan ini gitu. Sehingga hewan ini akan menjadi sakit gitu ya. Dan kalau hewan ini termakan oleh manusia gitu ya, nah itu akan terkumpul di manusia. Tadi sudah dijelaskan dampak sampah plastik, terutama mikroplastik bagi biota laut. Nah, sekarang bagaimana ketika manusia mengkonsumsi ikan yang di dalamnya ada mikroplastik bagi kesehatan kita? Ini masih dalam penelitian ya, karena memang belum bisa dikatakan pasti ini karena mikroplastik. Padahal ini proses yang sangat panjang, lama gitu ya. Karena kita makan juga cuma sedikit gitu ya. Tapi ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa ini bisa menyebabkan pemicu kanker gitu ya. Tapi emang ini perlu penelitian yang lebih dalam lah gitu. Jadi emang ini masih baru praduga. Tapi tendensi ke sana ada gitu ya. Karena tadi saya katakan, jadi mikroplastik ini bisa membawa senyawa yang berbahaya gitu. Jadi mikroplastiknya mungkin akan terbuang gitu ya. Kalau kita termakan, ya kita berharap dia akan terbuang lewat feses kita gitu ya, kotoran kita. Tapi yang terbawanya itu akan besar oleh kita gitu ya. Kemudian juga ada yang mengatakan ini bisa menyebabkan autoimun gitu ya. Nah, itu prosesnya seperti apa saya kurang paham karena saya bukan bidang kesehatan, tapi kayaknya seperti itu gitu ya. Dan ada penelitian juga yang ternyata mikroplastik sudah ada di plasenta gitu. Jadi udah tembus ke bayi yang dikandung oleh seorang ibu gitu. Jadi ya itu ukurannya itu bukan mikroplastik lagi gitu. Karena mikroplastik itu ukurannya antara 1000 mikron sampai 100 sampai 5 mili gitu. Jadi ya sebagian masih bisa dilihat oleh mata, sebagian tidak gitu. Tapi yang bisa tembus sampai ke plasenta itu udah ukuran nano. Jadi udah lebih kecil lagi. Nah itu karena dia bisa tembus ke udara gitu. Udara masuk gitu ya. Jadi ukuran sel ya masuk ke plasenta dan masuk ke bayinya gitu. Jadi artinya kehidupan kita ini itu udah diisi oleh plastik lah dari bayi gitu ya. Nah, Dok, yang menarik juga adalah dengan kondisi tadi yang telah dipaparkan Pak Dr. Mukti, sebenarnya apakah laut kita ini masih
bagus ekosistemnya atau sudah harus kita sangat waspada mengenai ekosistem laut ini yang sudah tercemari oleh sampah plastik dan mikroplastik? Ya sebenarnya bukan laut Indonesia saja Pak, ini seluruh dunia Pak. Dunia ini udah memberikan warning gitu ya, bahwa laut kita ini udah sangat kotor gitu. Jadi mikroplastik ini itu di beberapa tempat itu lebih banyak daripada fitoplankton atau zooplankton. Jadi hewan-hewan yang lain-lain kecil-kecil di laut itu bakal banyak dengan mikroplastik. Bisa dibayangkan gitu ya, misalnya ada satu meter kubik air gitu ya, itu kebanyakan mikroplastik dibandingkan dengan hewan-hewan kecilnya itu yang sebagai makanan ikan-ikan kecil gitu ya, zooplankton, fitoplankton. Jadi bahwa ini masalah dunia gitu ya. Nah, Indonesia gimana? Sama aja tuh. Mungkin lebih buruk juga gitu ya, apalagi di dekat kota-kota besar gitu ya. Jadi artinya apakah kita terus takut makan ikan dari laut gitu? Nah, itu ya nggak begitu juga gitu. Karena selama ini kita makan, kita nggak tahu kan kalau kita nggak denger ini atau misalnya nggak ada yang mengerti, kita mungkin sejak 5 atau 10 tahun lalu sudah makan yang mikroplastik. Tapi alhamdulillah masih bisa hidup lah gitu ya. Nah, tadi yang penting adalah bagaimana kita mencegahnya gitu kan. Jadi kalau kita bilang laut kita masih bagus, tapi enggak juga. Kalau kita sangat buruk, tapi enggak juga. Tapi artinya memang laut kita suka tercemar. Nah, bagaimana sekarang usahanya yang penting kan? Usaha untuk mengurangi sehingga plastik itu tidak terbuang ke laut ya, tidak mencemari laut. Apakah kalau kita main di tepi pantai, main air laut, artinya mandi di laut di pantai itu, masih bagus atau memang sudah berbahaya bagi kesehatan kita? Ya, kalau pantainya bersih ya, pantai bersih, artinya bersihnya antara petik kita lihat, oh ini nggak ada sampah gitu ya, nggak ada sampah minyak misalnya itu. Itu mungkin ya masih sehat lah. Tapi kalau secara sepintas terlihat masih bagus, masih bersih gitu ya, itu nggak apa-apa. Berenang-berenang misalnya di pantai-pantai yang biasa kita berenang gitu ya, kelihatan masih bersih, pantainya tidak tercemar. Yang sebenarnya yang bahaya itu ya seperti kayak minyak gitu. Kalau yang plastik ini ya, mungkin kena kulit kita itu bahaya gitu. Terutama yang besar-besar ya nggak bahaya. Jadi ya, ada nggak apa-apa lah berenang-berenang di laut ya. Semakin kesering ke laut, semakin mencintai laut gitu. Oke, kalau gitu yang terakhir nih dok, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah makin banyaknya mikroplastik ini, terutama mencegah mikroplastik ini masuk ke dalam tubuh kita? Ya, yang pertama dari awalnya mungkin kita manajemen sampah plastik kita ini perlu diperbaiki. Nah, ini tugasnya bukan tugas KLHK saja, bukan tugas pemerintah saja, bukan tugasnya para ahli gitu ya. Ini tugas kita semua gitu, bukan tugas sampah gitu, bukan. Jadi kita semua ini berkewajiban memanage, mengatur bagaimana sampah plastik ini bisa di-recycling, dimanfaatkan kembali. Jadi nggak langsung dibuang gitu ya, terutama yang sekali pakai ini. Jadi mungkin diberikan insentif pada pengusaha gitu ya, yang bisa memanfaatkan plastik bekas ini gitu. Sehingga semakin banyak orang yang mengumpulkan atau menyalurkan plastiknya ke suatu tempat ini gitu. Itu yang pertama gitu ya. Jadi dari dulunya udah kita teks gitu ya, kita cegah gitu. Nah, ini perlu kerjasama nih. Ada konsorsium plastik, saya pernah ikut gitu ya, konsorsium plastik, konsorsium recycling plastik, konsorsium pemulung. Nah, itu semua mesti kerjasama, Bu. Koordinir mungkin oleh KLHK, oleh Kemenko Manfest, apalah gitu ya. Itu yang bisa mengkoordinir gitu ya. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua, ya kita sendiri juga mengurangi penggunaan sampah sekali pakai ini gitu ya. Jadi proses manajemen sampahnya kita sendiri juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dan kemudian yang ketiga, ya kita juga harus berperan aktif gitu. Peran aktif memberikan informasi-informasi ini masyarakat. Contohnya ada radio ini ya, di radio, di YouTube atau di media sosial, itu sangat potensial gitu ya. Dan jadi kita juga harus mendukung aksi-aksi yang dilakukan oleh para penggiat penanggulangan plastik, sampah plastik ini. Jadi banyak kegiatan-kegiatan LSM yang bergerak di penanggulangan sampah plastik. Nah, itu salah satu cara untuk mencegah plastik itu masuk ke laut gitu ya, atau ke lingkungan. Dan kalau cara makan itu, nah kita sebaiknya makan ikan-ikan yang besar, sehingga itu dibuang tuh, isi perutnya insannya dibuang, karena disitulah sumber-sumber dari mikroplastik yang menempel gitu ya. Tapi kalau nggak bisa gitu, wah saya supaya itu bukan kerang nih, ya, kan susah tuh misalkan kerang, mana pencernaannya, mana insannya, ya artinya boleh lah, misalnya benar sekali makan itu, ya, jadi artinya nggak terlalu sering gitu. Kira-kira seperti itu Pak ininya. Oke, Pak Dr. Mukti, dan sebagai saya kembali mengingatkan pesan penting dari Pak Dr. Mukti bahwa
Kepedulian dan keikutsertaan kita dalam pengelolaan sampah plastik merupakan kunci utama untuk menangani sampah plastik, terutama mikroplastik. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.